Sebenarnya awalnya itu saya juga masih meraba-raba ya, dan nggak mudah memang. Apalagi anak-anak itu ujian ataupun ulangan di hari Senin, itu kita belajar itu di jalan, di mobil. Anak itu ketika capek, lelah, ada kekerasan verbal nggak sih atau ancaman? Ibu-ibu, Saya kembali ke kodratnya ya. oh ya. Gimana tuh? Kayaknya kalau nggak naik suara tuh nggak afdol ya, Om. Oh gitu ya. Alhamdulillah di sekolah pun masih tetap ranking 1 Ranking 1 jadi. dari kelas 1 sampai kemarin. Oh gila, sekolah juga, pinter juga, cari duit juga. Kalau cari duit kayaknya belum deh, Om. Oh iya salah ya. Hobi ya. Karena yang keluar sama yang masuk belum sebanding kayaknya. Oh. Malam rekan-rekan dari GDA Kreatif. Hari ini kita ketemu sama mamanya Rinjani. Nah, kita mau bahas tentang gimana sih memotivasi orang-orang yang punya semangat khusus untuk penyanyi atau orang-orang yang berbakat, anak-anak yang berbakat, cara supportnya seperti apa, sampai info sekarang adalah Rinjani mau bikin mini album loh. Wah, luar biasa, mau recording. Iya. Jadi kita lihat nanti gimana sih tahapan-tahapannya sampai dia bisa ke sana dan gimana. Kemarin kita udah ngobrol sama Rinjaninya, sekarang kita ngobrol sama mamanya. Gimana, Bu? Sehat, Bu? Alhamdulillah. Ibu, sehat. Mbak, Kakak. Jadi nanti kalau belum lihat videonya Rinjani, bisa lihat videonya Rinjani. Oke. Gimana? Sehat, Kak? Alhamdulillah sehat. Nah, gimana Kak caranya tuh? Mendidik anak seperti yang pada umumnya ya. Jadi mungkin kita nggak cuma ngomongin Rinjani tok. Jadi orang yang punya prestasi biasanya punya hal menarik di belakangnya atau support sistemnya. Gimana sih cara menyemangatinya atau hal apa yang bisa di-share lah ke semua orang? Sebenarnya awalnya itu saya juga masih meraba-raba ya. Ini anak tuh pernah ikut dance, pernah ikut acting, pernah ikut kelas vokal. Jadi pas pandemi anaknya mulai ya. Aku tanya satu persatu, kamu maunya yang mana? Karena pandemi nggak semua yang bisa dipegang dong. Kita harus milih salah satu nih. Aku nyanyi, oke. Kita fokus di nyanyi, tapi benar-benar fokus. Akhirnya ya mulai dari situ, dan nggak mudah memang. Apalagi anak-anak itu mudian. Iya. Anak 6-7 tahun itu masih mudian banget, dan itu memang nge-swing, harus di-push, kadang-kadang harus di-hold lagi, push lagi. Ya sama, nggak harus punya bakat, tapi kalau kemauannya besar, support sistemnya bagus ya, seperti Om bilang tadi ya, insya Allah sih jadi. Konsisten, terus yang pasti memang pengorbanan ya, private, les, ini ya. Iya. Jadi memang ada harga yang dibayar dulu kali ya. Ya bisa itu waktu, banyak kan yang harus dikorbankan. Nggak cuma uang ya? Oh nggak cuma uang itu pasti ya. Bagaimana menyelaraskan ya antar sekolah, mesti juga mengikuti pelajaran sekolah sama hobi yang juga sudah menghasilkan ya. Karena kan tidak terlepas kemungkinan nggak mungkin kalau sekolahnya ditinggal. Oke, benar. Tapi nyanyinya yang bagus. Kan ada sebagian artis-artis terkenal juga pernah melakukan itu. Jadi saya sekolah mungkin enggak, tapi prestasinya bagus. Ada orang yang nggak mau sekolah tapi Iya, benar. bagus tuh karirnya. Gimana menyikapinya nih, Kak? Nah, kalau itu masih banyak nih sekarang. Rata-rata tuh. Dan kita pernah di posisi itu. Oh gitu? Wih. Mah, aku capek. Terus mau berhenti nyanyi? Enggak, aku mau HS. Apa itu? Homeschooling. Karena rata-rata temen kebanyakan tuh homeschooling. Jadi aku nggak mau kamu homeschooling karena butuh sosial kan. Anak sekecil ini udah di rumah tuh memang difokus sama tugasnya. Akhirnya saya bilang, kalau mau tetap lanjut ini, sekolah tetap harus. Jadi akhirnya kita putusin untuk seni kita ambil di weekend.
Boleh weekday, kalau itu di jam sore atau mungkin setelah maghrib. Jadi memang sisanya tetap weekday itu sekolah seperti biasa, weekend itu di seni. Kalau ngaji lebih ke private sih, karena waktunya udah memang harus kayak gitu, karena kalau enggak anaknya langsung aku nggak mau. Jadi memang kitanya pinter-pinter bagi. Apa ada timetable-nya nggak sih sebenarnya? Ada. Itu Senin sampai Jumat, karena kan sekarang kurikulum sekolah kan udah merdeka, jadi anak-anak itu hanya belajar mata pelajaran itu kan sampai Kamis tuh. Oh gitu? Jumat itu anak-anak lebih ke praktek. Kalau di sekolah itu anak SD lebih ke praktek. Ini swasta apa negeri nih? Negeri. Oh iya terus. Nah Sabtu itu kan libur. Jadi aku ngambil tuh Jumat sore, Sabtu, Minggu itu full bisa. Jadi kalau misalnya ada ujian ataupun ulangan di hari Senin, itu kita belajar itu di jalan, di mobil. Nah guys, Di mobil. pengorbanan guys. Ujian semester juga sama. Misalnya ini masih ada ujian di hari Senin, tapi hari Sabtu Minggu ini kita udah terlanjur oke nih. Jadi tetap Minggu itu jalan bawa buku, kalaupun nggak bawa buku, berarti saya yang harus tanya jawab anaknya. Baru mau nanya gimana caranya? Kan susah loh. Maksudnya ini seru nih. Gimana tadi belajar di mobil dan ditanya jawab? Iya, itu biasanya pasti manis kan mukanya? Nggak perut kan? Nggak berantem kan? manis banget itu anak udah. Manis ya kan? Mama sih yo. Jadi lebih pintar ibunya daripada anak. Iya, harus kita lebih pintar dari anaknya. Kalau nggak kita ketahuan kan? Iya. Gimana tuh mau membangun moodnya itu loh. Jadi di jalan ada separuh jalan atau baru jalan 10 menit tuh aku selalu follow up. Besok ulangan harian atau ujian udah sampai mana, materinya apa aja, terus anak selalu ini. Oke, kita tanya jawab. Kalau enggak, saya selalu tanya di bagian mana yang nggak ngerti pelajarannya atau yang lupa. Waduh, di bagian mana? Nah kalau matematik bagaimana? Ya udah ada bawa buku memang. Bawa buku. Jadi tulisin soal, kerjain. Nanti sampai lokasi, kalau itu event perform kan ada waktu biasanya. Udah sambil nunggu dia naik stage, kerjain itu sambil telinganya dengerin musik. Jadi itu udah memang ditata sih sebenarnya. Nah tapi balik lagi, enggak harga mati ya, masih nego lah. Setelah nyanyi turun stage, aku boleh main? Boleh. Main apa biasanya? Biasanya kalau nyanyi di mall kan bisa kita dapat main di playground atau apa gitu, kayak ada inilah timbal baliknya. Terus si anaknya ini nggak melakukan perlawanan masif nggak? Iya tahu kan perlawanan masif. Iya tapi dia nggak notice siapa yang dia. Ini Muhammad terangin ya, menjelasin ya. Iya. Tapi alhamdulillahnya nangkep. Dan alhamdulillah di sekolah pun masih tetap ranking 1. Ranking 1 jadi? Dari kelas 1 sampai kemarin. Oh gila, sekolah juga, pinter juga, cari duit juga. Kalau cari duit kayaknya belum deh Om. Oh iya salah ya. Hobi ya. Karena yang keluar sama yang masuk belum sebanding kayaknya. Oh iya, cash flow ada di ibunya. Ya. Ada di ibunya nih ya kan. Tapi setidaknya dia paham ya, ada usaha, ada hasil. Seenggaknya anak ini udah mulai belajar kalau memang uang itu dicari atau dihasilkan dengan usaha duluan. Jadi udah mulai ada pemahaman ke situ sih, alhamdulillah juga. Itu tuh bukan, memang saya di awal tuh mikirnya ke situ, kalau mau serius ayo serius. Nanti kita ketahuan jalannya kemana. Tapi sekolah tetap, ngajimu tetap, ya udah seni ya, bernyanyi ya bernyanyi. Seberapa cepat nangkapnya Rinjani kalau hal-hal yang sulit? Apa sih yang biasanya dibilang sulit sama dia gitu? Kalau pelajaran alhamdulillah dia nggak ngeluh nih Om. Kalau pelajaran, karena memang tipe anaknya dari kecil suka baca. Kalau untuk lagu sama sih, dia udah ngerjain hafalan 3-4 lagu dalam seminggu. Dan itu dari coach, ada 2 coach,
itu 2 lagu dalam seminggu. Jadi kalau 2 chords udah 4, minimal tuh 3 selesai, yang 1 lagu dia udah bisa melodi. Wih, itu bukan alat musik ya, cuma nyanyi aja. Nyanyi. Kalau alat musik nih masih anaknya masih belum tahu nih, masih piano apa mau biola, karena dua-duanya dia udah coba-coba. Kalau bisa sih jadi penyanyi aja, fokus. Ini tantangannya, saingannya kalau penyanyi sekarang harus bisa alat musik. Oh gitu. Jadi kita kayak harus punya satu paket lengkap nih. Oh ya. Banyak kan penyanyi-penyanyi besar tuh memang rata-rata bisa alat musik. Jadi mereka tahu nada, mereka bisa baca partitur. Jadi memang harus ini sih. Dan masa-masa sulitnya itu ada. Kayak ini lagi anaknya lagi nggak mutu. Jadi itu kalau kita bertarung lomba itu kan nggak selalu menang ya. Nggak selalu. Jadi kalau misalnya 1 atau 2 bulan berturut-turut dia selalu nggak dapat, itu mulai down itu. Tugas kita lagi tuh naikin moodnya, balikin lagi, masih mau terus. Ya kadang-kadang saya juga lempar ke coachnya, Kak, aku nyerah, silahkan lagi gitu. Tapi kalau di sekolah sih alhamdulillah nggak terganggu. Sorry deh, agak sensitif sih. Tapi coach itu bayar nggak sih? Coach. Kalau les bayar, kalau les pasti bayar. Tapi kalau kayak, saya pikir coach itu memang ya dapat cuma-cuma aja. Kalau Depok tuh ada tempat belajar musik gratis. Ya. Salah satunya. Bagus bridgingnya nih, Bu. Paham nih maksudnya. Salah satunya apa, Bu? Salah satunya ada Taman Musik Depok, Taman Jalan Musik Merdeka, Sukmajaya. Taman Musik Depok. Jadi tuh pertama di Indonesia. Cuma ada 1 di Indonesia, di bawah naungan Disporiata Kota Depok. Dan alhamdulillahnya lagi pengajarnya semuanya seniman-seniman lama. Pimpinannya Pak Diego Kotole itu seniman keroncong lama, lawas sampai saat ini masih aktif. Guru biolanya juga, guru drum, perkusi itu Krakatau. Ben Krakatau. Kalau pengajar vokalnya Kak Andanta itu pengajar dari Erwin Gutawa Musik. Jadi memang kalau buat anak Depok, berkakak Depok bisa masuk. Tapi memang untuk usia sekolah SD sampai SMA. Jadi itu ada dikasih waktu SMA lulus SMA memang harus regenerasi ya. Jadi kasih kesempatan yang lain. Jadi ada yang gratis di Depok. Cuman kalau mau cepet itu kan kita harus ada tambahan ya. Saya ngambil private di yang lain. Ada beberapa coach. Cuma nggak selalu 2 coach itu dalam 1 bulan, berat Om. Semahal apa kah? Kan kalau kita ngomong, saya bilang agak sensitif. Kalau kita bicara les itu kan per kuartalan, per bulan, bayarnya gimana? Per bulan sih. Per bulan. Berarti kan seperti kayak sekolah sepak bola. Benar. Kalau yang sekolah kayak bola, sekolah badminton kayak sekolah badminton. Sama-sama persis. Kurang lebih angkanya sama kali ya. Mungkin ya, karena memang itu beliau datang ke rumah, ngajar ke rumah atau Rinjan yang ke kita ini fleksibel. Karena anak-anak ini kalau di rumah itu banyak breaknya. Minum dulu, makan dulu, aku capek, tunggu dulu, ngobrol dulu. Jadi kadang-kadang kalau dia bagus ya udah di rumah. Kadang kalau dia merasa jenuh, tapi memang harus datang, udah saya antar. Salah satu coachnya di Bogor, saya nganter ke Bogor. Wah, boleh nih kapan-kapan coachnya kita podcast juga di sini. Angel Bolmeyer, adiknya Coki Bolmeyer, netral. Itu yang di Bogor. Aku tuh langsung nganter ke Bogor. Jauh ya. Effort banget. Effort loh. Pantesan tadi nggak berimbang antara pemasukan pengelolaan. Bercanda. Belum. Mungkin bukan, ya. Ya ini kan tadi ngobrol ya kan. Iya benar-benar. Harapannya ke depan gimana nih Bu? Jadi sebenarnya harapan buat atau tips buat semua ibu-ibu yang punya talenta lah kayak Rinjani itu seperti apa sih treatmentnya sebenarnya, apa yang harus diperkuat, apa yang harus dibuat supaya moodnya oke, supaya semuanya oke itu gimana ya? Sebenarnya setiap anak itu punya kemampuan masing-masing ya.
balik ke kita orang tuanya, gimana kita bisa menggali atau melihat potensi anak. Yang semua yang terlahir itu kan sempurna ya, nggak ada yang nggak sempurna dengan kelebihan masing-masing. Balik lagi itu orang tua, support dari keluarga. Kalau saya sih prinsipnya saya lebih ngarahin ke hal positifnya awalnya, bukan tujuan komersil, tapi itu udah bonus. Dan untuk orang tua di luar sana, nggak perlu membandingkan anak kita dengan yang lain, karena setiap anak punya kelebihan masing-masing, punya potensi masing-masing. Tinggal kitanya aja paham atau bisa tanya anaknya langsung. Sama buat semua anak-anak, saya lebih senang anak-anak itu kalau punya kemampuan yang bermanfaat. Karena sekarang kan rata-rata anak-anak tuh gadget ya, Gadget, game. Nah, balik lagi ke orang tua juga sih sebenarnya. Jadi itu harus ada kontrolnya. Bukan berarti nggak bisa main game juga apa gimana. Itu yang pertanyaan saya menggelitik adalah, apakah seorang anak itu ketika capek, lelah, ada kekerasan verbal nggak sih atau ancaman? Nah, kadang-kadang ini kan kayak, Kalau ibu-ibu, saya kembali ke kodratnya ya. oh ya, padahal saya cuma Iya. mikir ini aja. Iya. Karena ada tekanan suara, ada Iya. oke, kodrat paham. Cuma kan gimana tuh? Kayaknya kalau nggak naik suara tuh nggak afdol ya. Oh gitu ya. Kadang-kadang ada. Saya akun kadang-kadang ada karena memang kayaknya kalau saya udah tinggi baru dia mulai tuh, iya aku mau. Kadang-kadang juga dengan oke, kita stop sampai sini. Kadang-kadang nggak harus dengan suara tinggi juga. Kadang saya panggil anaknya, mama mau ngomong, ini masih mau terus apa sampai di sini? Kalau lelah ngomong, kita cukup di sini atau mungkin 3 bulan lagi kamu mau ulang lagi. Tapi ingat, penyanyi ketika dia berhenti 1 bulan aja, dia mengulang dari awal minimal pertengahan. Apalagi 3 bulan, enggak aku mau terus. Oke, kita terus tapi tetap konsisten. Jadi tetap ya ada penekanan suara ya. Penekanan suara, ada ancaman, tapi dengan versi yang berbeda-beda mungkin Ya. setiap orang tuh. Pantesan kemarin waktu Oma Rinjani, mama nyebelin. Iya itu. Podcastnya mama nyebelin. Karena mama kadang-kadang kan, yaudah berhenti aja gitu. Ya udah mama nggak kanterin lagi. Gitu. Mood swing gimana mood swing ini? Memastikan mood swingnya aman terus. Treatmentnya harus diganjel sama makanan kah? Atau diganjel sama voucher time zone kah? Atau diganjel sama iming-iming apa kah gitu? Nah itu balik lagi tuh Om, karena nggak konsisten mood. Oh gitu. Kadang-kadang nih lagi di mall lihat sesuatu, mau ke situ dulu yuk. Ntar tunggu. Tapi karena dia berhubung mau lomba, oke, gitu kayak kita deal-dealan. Bisa maksimal jaga mood dulu. Setelah ini kita langsung ke sana. Nah, kadang-kadang kalau buat perform, kamu mau nyanyi nggak? Ini ada undangan nih dari mall atau IO. Nanti aku dapat apa? baru mau Anak-anak tuh. nanya. Nanti Iya. aku dapat apa gitu. Nih, biasanya kan saya suka kasih lihat. Oh dikasih lihat. Nih chatnya. Oke. Nanti beri ini ya, Mah. Atau ini ada voucher anak main. Kalau biasanya tuh kayak CCM gitu ya. Dikasih voucher ice skating. Jadi itu yang memang menarik bagi anak-anak itu memang masih di playground ya kayaknya. Sejauh apa sih nanyain tentang duit? Dia paham banget gak sih tentang duit? Kalau saya pernah dengar podcastnya di luar sana, artis-artis yang besar ya, mereka nggak peduli sama itu duit gitu. Kalau anak ibu bagaimana? Apakah tabungan aku udah berapa nih, Mah? Enggak Kemarin kan sih. aku bisa nyanyi di sini, Mah. Ya kan, Mah? Itu dia gimana? nggak ada, cuman kadang-kadang kan nanti berarti aku bisa beli sesuatu ya, Pak. Nah, hanya sebatas itu aja. Cuman dia tahu, oh gini. Tapi yang lebih menarik itu kalau anaknya dapat voucher nih, voucher bermain mungkin. Atau kadang-kadang tuh yang bagi anak-anak itu dapat goodie bag itu juga membahagiakan sekali ya. Kayak waktu itu kita di No Park di Central Park, di No Island. Itu penontonnya ribuan. Dan yang menarik bagi ini anak nih cuman aku bisa main semua wahana mah. Iya. Kalau di total itu ada 1 juta mungkin. Oh. Di CP kan satu permainan bisa ratusan ribu ya Om. Iya. Semua wahana di No Island tuh dia bisa nyobain.
Oh ya mantap. Jadi waktu itu kita dengan My Doremi Musical Garden. Wow. Jadi lebih menarik tuh ke situnya sih kalau anak-anak. Karena mau besar tuh bisa suka ngasih reward kayak gitu sih. Kalau masalah uang sih enggak, memang bener. Apalagi anak-anak gitu. Tapi biasanya kalau dikasih tahu, oh ada ininya, ya dan nanti aku bisa beli sesuatu gitu aja. Rencana ke depan apa nih? Insya Allah nih buat hari Kamis besok kita mau recording mini album. Wih, recording mini album. Kebetulan kemarin ketemu pencipta lagu sama praktisi lagu anak, Ibu Tanti Undoro. Ah itu bener tuh, itu susah bener terus. Tanti Undoro sama Bapak Agung, memang pencipta lagu anak-anak. Dari zaman kita kecil kayaknya udah ada itu orang. Yang dinyanyiin lagu apa? Lagu anak-anak memang bener. Jadi itu mereka selama ini kan selalu ciptain lagu anak-anak, cuman belum ada penyanyinya. Jadi kemarin Palm City Jakarta Barat tuh ngadain event anak-anak yang kebetulan mungkin orang-orang ini ada di sana ya. Jadi dari sana ada ya gitu, rewardnya. Kebetulan juga Bu Tanti ini kan juri FLS tingkat nasional, terus Kila Kemendikbud dia juga jurinya. Luar biasa. Jadi alhamdulillah kemarin tuh dapat itu dan ini kita mau rekaman mini album. Ya Bismillah, semoga ini beda sama single-single sebelumnya. Beberapa kali kita bikin single kan. Wih. Nanti tayang di mana nih singlenya nih? Kalau sekarang digital platform ya Om, Yeah. udah nggak kayak zaman kita dulu ya. Yeah. TV itu ada acara anak, kok sekarang udah enggak. Di mana? Di YouTube. Semua digital platform ada, YouTube ada. Itu yang mengelola siapa? Manajemennya dari Mukamu labelnya nanti. Enggak, sekarang yang Rinjani, Instagramnya Rinjani. Semua sosmed aku yang pegang. Managed by Mam. masih belum dilepas. Ya. Karena masih usianya di bawah. Di bawah berapa tahun sih? Masih 12 kan, baru 12 ini. Jadi kita ada perjanjian, aku boleh balas komen nggak mah nanti ketika udah 2 SMP. Oh. Emang banyak ya komennya? Apa? Banyak. Banyak? Alhamdulillah kan. Relatif lah ya. Iya. Relatif. Rinjani ke depan apa nih Bu setelah bikin mini album ini? Kita itu ada persiapan buat konser. Konser bersama Arsha Komposer itu pencipta lagu. Salah satu penerima nominasi AMI Award 2024 kemarin. Nanti di konser itu akan berkolaborasi sama pemenang Indonesian Idol kayak Rimar, dari Indonesian Got Talent, dari panggung Dubiar TV. Jadi nanti yang diambil sama Arsha Komposer ini memang yang punya karakter masing-masing. Nanti akan diadakan acaranya di Usmar Ismail Hall tanggal 11 April. Oke. Kira-kira hadiahnya menarik ya? Ini bukan hadiah sih. Oh, bukan hadiah ya? Oh, saya pikir hadiah kayak lomba Indonesian Idol gitu. Bukan, ini lebih ke konser musik. Siap. Jangan lupa nonton tanggal 11 April. Tapi itu berbayar nggak? Apa harus diundang apa gimana? Tiketnya ada reguler sama VIP. Kebetulan yang ini berbayar. Tapi kalau tahun lalu, kalau udah ada yang tahu Rinjani pernah ikut konser dengan Arsha juga, itu kita di Galeri Indonesia Kaya, itu free. Berapa duit? Kalau sekarang 100 untuk reguler, 150 untuk VIP. Siap. Menjelang acara kesimpulannya adalah apabila anak-anak punya pertalenta, ya diikutin aja apa maunya dan diimbangin. Jadiin temen kayaknya ya. Jadi harus kita yang masuk ya. Iya, jadiin temen makanya saya. Harus kita yang masuk. Jadi supaya lebih ngeblend, jadi temen. Belum nanti kasusnya berikutnya naik lagi, jadi ada cinta-cintaannya kan kalau sekarang belum nih. Sekarang belum nih, saya lagi worry memang ke situ nih. Ada cinta-cintaan dan lain itu kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman ya kan. Jadi terima kasih atas waktunya, berbagi behind the scene-nya dari mempunyai anak talenta tuh nggak segampang yang kita pikir juga, menjaga muda dan lain-lainnya. Jadi udah disimak ceritanya semua. Terima kasih atas waktunya dari kami. Selamat malam, sampai jumpa lagi. Dadah.